Selamat pagi sekalian, para mahasiswa Prodi Ilmu Hukum yang terkasih. Kita akan memulai dengan perkuliahan agama Katolik secara khusus untuk mahasiswa hukum ya. Nah, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di tempat ini. Kami sekarang akan memulai awal perkuliahan kami tentang agama Katolik untuk mahasiswa Prodi Hukum. Semoga apa yang kami perbincangkan dalam pertemuan ini berguna untuk pengembangan keilmuan kami, terutama dasar-dasar untuk mengembangkan kemampuan akademik di bidang ilmu hukum di kampus ini. Doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku, para mahasiswa yang terkasih. Untuk pengantar pendidikan agama Katolik yang saya persiapkan secara khusus untuk mahasiswa Prodi Ilmu Hukum dalam pertemuan sekitar 14 kali pertemuan ditambah dengan UTS dan UAS ya. Kita akan berbicara tentang bagaimana iman Katolik bisa menjadi dasar bagi Anda untuk menjadi nanti akan menjadi praktisi dan akademisi di bidang hukum, khususnya di Indonesia ya. Nah, untuk pengantar kali ini kita akan melihat bagaimana pendidikan agama Katolik di era relativisme dan sekularisme. Apa itu relativisme, sekularisme? Nah, ini pengantar untuk Anda sekalian sebagai mahasiswa hukum ya. Nah, hukum ya, hukuman mati. Hukum tanpa landasan moral itu bisa berubah menjadi mesin dingin. Dia prosedurnya presisi, tepat sekali, tetapi tanpa keadilan. Ya, sangat prosedural, pasal demi pasal, ayat demi ayat. Tapi ya, kemanusiaan, martabat kemanusiaan, personalismenya tidak ada keadilan. Bahkan yang paling ditakutkan adalah tidak adanya kebenaran di situ. Ya, orang hanya sekedar menjalankan hukum secara presisi tanpa memperhatikan aspek kebenaran dan keadilan. Nah, dalam dunia kita sekarang ini, relativisme itu berusaha menyamarkan kebenaran sebagai selera mayoritas. Sementara sekularisme itu menyingkirkan iman ke ruang privat. Dan positivisme hukum, positivisme hukum maksudnya hukum menjadi standar mutlak. Positivisme hukum ini menggoda kita untuk puas pada sah menurut pasal, sambil menutup mata pada adil bagi manusia. Jadi ada dua hal yang berbeda ya. Bisa jadi kita jatuh ke sini, sah menurut pasal iya, tapi belum tentu adil bagi manusia. Manusia sejati, pribadi yang benar-benar ada, bukan sekedar hanya angka. Biasa kan kalau orang masuk ke LP itu kan ada nomornya saja, nomor dan berkas apa ya, berkas kejahatan, berkas kriminalitas yang dilakukan, pidana apa yang dilakukannya. Jadi pengalaman saya di merayakan Ekaristi di KUB, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Kupang. Ya, seseorang biasanya dikenal melalui pasal apa yang dilanggar. Jadi misalnya kita tanya, ini Pak dari mana? Pasal berapa? Aneh ya. Kita tidak mendekati pribadi tersebut, tapi kita melihatnya dari positivisme hukum. Nah, harapan saya perkuliahan agama Katolik ini bisa menghadirkan titik temu ya, titik temu pada titik sengketa tersebut antara sah menurut pasal dan adil bagi manusia. Nah, maksud kita, tujuan perkuliahan ini ya adalah menegakkan kembali martabat manusia, imago Dei. Yang pertama,
harus menegakkan martabat manusia. Yang kedua, menata akal budi dan hati nurani. Kita atur supaya berjalan beriringan, tidak saling meniadakan, tidak saling mendominasi. Akal budi dan nurani, dan membentuk habitus kebajikan, kebiasaan bajik yang membuat kita semua calon sarjana hukum sanggup untuk berkata, ini benar karena berpihak pada kebenaran, dan ini adil karena memuliakan martabat. Ini penting, bukan sekedar ini sah menurut pasal. No, itu berarti hukum hanya sekedar menjadi apa? Ya, hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, ya. Jadi martabat manusia lebih penting daripada sah menurut pasal. Nah, yang paling penting adalah ini bukan kelas katekismus versi singkat, ya. Ya, kalau mau ikut katekismus populer, ya bisa, ada banyak channel-channel di sosial media yang bisa menyajikan itu. Tapi ini bukan kelas katekismus versi singkat, dan welcome untuk mahasiswa yang non Katolik. Ini adalah formasi intelektual dan moral, pembentukan akal budi dan hati nurani, formasi intelektual dan moral. Dan kita akan melihat dialog yang ketat antara wahyu dan akal budi. Jadi pada prinsipnya seluruh manusia di negara tercinta Indonesia ini selalu punya prinsip akal budi, karena punya iman dan kepercayaan yang dijamin oleh negara, maka hukum dalam negara pun tentu akan memperhatikan wahyu dari sang pekerja hukum, praktisi hukum atau akademisi hukum, dan juga akal budinya yang diformasi melalui kependidikan seperti sarjana hukum ini. Nah, di satu pihak karena berada dalam lingkungan Katolik, Anda yang non Katolik pasti akan mengenal tradisi gereja Katolik dan realitas hukum positif, ya, dari negara. Antara doktrin dalam gereja yang bisa Anda bandingkan dengan doktrin-doktrin dari iman dan kepercayaan Anda. Kemudian ada problem yang konkret yang dihadapi oleh semua agama. Jadi, ya, ini semacam nilai plus bagi Anda yang bukan Katolik, ya, teman-teman yang non Katolik di sini. Di sini kita bisa belajar bagaimana perspektif Katolik tentang korupsi, ekologi, kriminalisasi kemiskinan, sampai etika digital dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, bahan penelitiannya klasik, ya, klasik. Kasusnya bisa saja sesuai dengan zaman kontemporer, dan ya, kita berusaha untuk jernih melihat persoalan dan menetapkan tuntutan yang tinggi antara akal dan iman itu berjalan bersama. Tentu saja disesuaikan dengan iman dan kepercayaan kita masing-masing, tetapi kita bersama-sama mencoba melihat bagaimana perspektif iman Katolik terhadap, ya, katakanlah kasus-kasus hukum yang akan menjadi santapan sehari-hari dari seorang praktisi atau akademisi hukum. Nah, perkuliahan ini antara, ya, melihat iman Katolik atau iman dan kepercayaan kita masing-masing di era relativisme dan sekularisme. Ini mengapa relevan bagi ilmu hukum? Karena yang pertama, kebenaran itu adalah dasar dari hukum, ya. Kita menghukum itu karena mau menegakkan kebenaran. Nah, bagi iman Katolik, kebenaran bukan hasil voting, tetapi partisipasi akal budi pada realitas, mengambil bagian dalam realitas yang ada, yang objektif. Tanpa itu, kata legal dan adil itu tercerai, tidak menyatu. Legal seharusnya adil, tapi tanpa kebenaran bisa legal tapi tidak adil, bisa adil tapi tidak legal. Yang kita usahakan itu legal dan adil, ya. Dan sejarah kita, terutama, ya, sejarah dunia, sejarah Indonesia, penuh contoh peraturan sah yang tidak bermoral. Peraturannya sah secara hukum, tapi kurang dari nilai-nilai moral. Itu pertama, kebenarannya. Yang kedua, tentang martabat manusia, soal martabat manusia. Hak itu bukan hibah negara. Saya punya hak untuk apa? Mengenyam pendidikan, hak untuk
banyak-banyak harta. Nah, itu bukan pemberian dari negara, tetapi konsekuensi ontologis, konsekuensi mendasar dari keberadaan kita manusia sebagai gambar dan citra Allah, imago Dei. Nah, hukum yang melukai martabat ini, betapapun rapinya sah secara legal, selalu cacat pada akarnya. Kemudian tentang bonum commune, ini istilah yang pasti akan diulang-ulang dalam perkuliahan Anda selama di sini. Kesejahteraan umum, atau harafiahnya kebaikan umum. Hukum selalu mengarah ke kebaikan bersama, bukan sekedar penjumlahan kepentingan privat. Ya, tambahan kepentingan kamu ini, kepentingan ini, kepentingan ini selalu ditambahkan menjadi bonum commune. Itu bukan bonum commune, kebaikannya bersama-sama. Kemudian nalar moral yang bisa diakses publik. Ya. Argumen moral Katolik soal dignitas itu apa? Dignity, kelayakan, ya. Lalu keutamaan atau kebajikan, virtu, keadilan, justus, justisia, yang dapat diajukan dalam bahasa rasional, yang masuk akal, yang bisa diuji lintas iman. Ya. Jadi argumen moral Katolik, tapi bisa juga diuji lintas iman. Ya. Karena kebenaran itu kan universal kan. Ya. Nah, kerangka teoritis kita dalam perkuliahan ini adalah Aquinas tentang hukum, lex eterna, lex naturalis, lex humana, dan lex divina. Jadi lex eterna itu hukum abadi, lex naturalis itu hukum alam, ya. Dan lex humana hukum yang dibuat oleh manusia, dan lex divina itu hukum ilahi itu sendiri. Nah, hukum manusia itu sah kalau selaras dengan hukum kodrati, akal budi yang menilai yang baik harus dikejar, yang jahat harus dihindari. Nah, kemudian tentang konsep keadilan, memberi setiap orang bagiannya, suum cuique. Ragamnya bisa komutatif, distributif, legal, dan sosial. Ini di bagian lain perkuliahan Anda. Kemudian ada kebajikan hukum, virtus of law. Ada kebijaksanaan, orang harus menjadi bijaksana, prudensia, keadilan, justitia, keberanian, fortitudo, penguasaan diri, temperansia. Dan tanpa kebajikan ini, teknik berhukum akan sekedar menjadi manipulasi. Ya, hati-hati. Ya, nanti kita akan melihat semuanya. Kemudian kita akan melihat tentang ajaran sosial gereja. Martabat itu apa, solidaritas, subsidiaritas, kesejahteraan umum, ekonomi, dan ekologi moral, perdamaian sebagai tatanan keadilan. Kemudian ada kebebasan hati nurani. Ini penting karena bagaimanapun juga martabat manusia itu terdiri dari kebebasan hati nuraninya. Jika seseorang sudah tidak bebas, berarti dia sedang ditindas. Nah, di satu pihak kebebasan hati nurani itu bukan lisensi sekehendak hati, tetapi kebebasan untuk memilih yang benar, bebas untuk menuju kebenaran. Kadang-kadang orang bebas lalu tidak buat apa-apa. Kebebasan hati nurani itu adalah kebebasan yang mengarah menuju pada kebenaran. Nah, perkuliahan kita juga akan mencoba untuk berorientasi pada kasusnya. Sekarang kita cari kasus hukum paling gampang, tinggal buka sosial media, perhatikan ya, yang sekarang sebentar ramai. Ada korupsi dan budaya umum, ya, dari asal prosedural rapi ke integritas personal dan institusional. Kemudian ada hukum pidana, retributif versus restoratif, memulihkan korban, memperbaiki pelaku, melindungi masyarakat. Kemudian ada kasus bioetika dan hak hidup, bagaimana awal dan akhir kehidupan, apa itu kerangka martabat manusia di ruang kebijakan, ya. Kebijakan pemerintah, kesehatan, apa segala macam, KB dan seterusnya. Kemudian ada lingkungan dan keadilan antar generasi, ya. Ecological conversion, pertobatan ekologis, dan hukum sumber daya alam. Ini soal hukum juga. Kemudian kebebasan beragama dan pluralisme, perlindungan minoritas, batas dan tanggung jawab kebebasan di ruang publik. Kemudian ada adat, agraria, dan konflik lahan. Ini masing-masing besok kamu akan mengambil spesialisasi entah adat, agraria, konflik lahan, dan seterusnya. Ini ada keadilan substansif di tengah pluralisme hukum Indonesia. Ada adil juga.
Tapi kita juga akan menyinggung tentang teknologi, AI, artificial intelligence, dan privasi. Dari pengawalan massal ke etika data yang memuliakan pribadi. Pribadi manusia harus tetap dimuliakan karena dia memang berharga. Nah, kita akan membaca dalam kacamata teks ajaran gereja, lalu perspektif filsafat hukum, norma-norma positif, hukum positif, fakta sosial masyarakat, analisis moral, dan pilihan kebijakan. Contoh-contoh kasus sederhana kecil. Nah, ya, ini berikut ini merupakan teknik kita, perkuliahan kita. Ini bahasanya bahasa-bahasa akademik, tapi ya dalam penjabarannya akan disesuaikan dengan lingkungan kelas kita. Kemudian ya diharapkan secara kognitif kita bisa memahami relasi iman dan akal, hukum kodrati dengan hukum positif, doktrin sosial, dan menerapkannya pada kasus-kasus yang kita temui. Kemudian kompetensi analitik, kita bisa memetakan argumen, menguji premis, membedakan legal versus adil, dan merumuskan pilihan kebijakan, policy options. Kemudian secara etis, membentuk kebajikan profesional, mengelola konflik nilai tanpa relativisme, tidak jatuh ke sudut pandang benar. Yang paling kejam lagi kalau siapa yang bayar paling banyak. Hati-hati besok-besok jadi pengacara, jangan bergantung dari relativisme seperti ini. Kemudian harus komunikatif, menulis opini hukum bermuatan etis yang ketat, lugas, dan bisa dipertanggungjawabkan di ruang publik. Atau ya, menyampaikan opini hukum yang etis. Ya, diharapkan seperti itu, dan untuk itulah kita mulai belajar. Dan salah satu sumbangannya adalah dari perspektif iman Katolik. Nah, untuk perkuliahan kita ya, kita harus mulai dengan ini. Jujur secara akademis, plagiarisme tidak boleh, disiplin, kemudian respek substansif, keras pada ide, hormat pada pribadi. Penting, kalau ide harus dipertahankan, tapi jangan membela ide Anda dengan menyerang orang lain. Salah besar. Ya. Kemudian latihan kebajikan, integritas didisiplinkan, bukan didoakan saja. Harus ada latihan ya, maksudnya untuk memperoleh kebajikan yang tadi. Bisa bersikap adil, jujur, berani, apa segala itu bukan saja mendoakan dan mengharapkan semoga saya semua, tapi berlatih, ya, berlatih. Ya. Oke, ini beberapa sehingga bisa kalian baca sendiri. Kita akan, kita beberapa bacaan penting selama perkuliahan kita itu tentang Aquinas, ya, sejelasan hakikat hukum, keadilan, dan kebajikan itu apa maksudnya, karena perkuliahan kita kan akan seputar itu, apa itu hukum, apa itu keadilan, apa itu kebajikan, bukan? Kemudian ada Agustinus, damai sebagai tatanan cinta yang benar. Lalu ya, perspektif iman Katolik bisa kita temukan dari Katekismus Gereja Katolik, kebebasan, moral, dan kehidupan sosial. Kemudian dokumen ajaran sosial gereja ada Gaudium et Spes, Dignitatis Humanae, Veritatis Splendor, Fides et Ratio, Laudato Si, Fratelli Tutti, kompendium ajaran sosial gereja. Nah, dalam konteks kita negara Kesatuan Republik Indonesia ada Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, regulasi tematik sesuai dengan kasus yang terpidana, lingkungan, data, dan agraria. So, tujuannya, harapannya adalah bahwa Anda bisa keluar dari kelas ini bukan sekedar mampu mengutip pasal, tetapi sanggup menakar apakah pasal itu memanusiakan manusia. Mampu untuk berkata tidak ketika prosedur hukum menindas martabat manusia. Mampu merancang norma yang menjaga orang yang lemah, yang terhindarkan, yang terpinggirkan. Singkatnya, Anda bisa menjadi ahli hukum yang adil karena benar, dan benar karena setia pada kebenaran. Ya. Nah, perkuliahan ini tradisi Katolik akan memberi kita akar. Kenyataan realitas ini adalah tantangan yang harus kita hadapi, dan akal budi kita menimbang iman kita, terutama di sini iman Katolik dan iman kepercayaan kita masing-masing, menuntun kita menjadi semacam suluh, senter, obor yang menerangi. Jadi para mahasiswa ilmu hukum, kalian dipanggil bukan cuma untuk menang perkara,
melainkan untuk menegakkan keadilan yang memulihkan. Dan itu lebih sulit dari sekedar lulus ujian. Tulis skripsi, dipertahankan, yudisium, lalu wisuda. Selesai. SH, sarjana hukum. Tetapi justru di situ martabat profesi hukum menemukan napasnya. Ya, jadi ini pengantar untuk perkuliahan agama kita, bukan katekismus kecil, tapi lebih ke pendasaran moral iman Katolik dan ajaran sosial gereja untuk landasan Anda kemudian belajar mata kuliah lain dengan capaian bahwa Anda kemudian akan menjadi praktisi, ahli, akademisi hukum yang tidak sekedar presisi secara prosedur. Ya. Cukup sampai sini pertemuan singkat kita sebagai pengenalan apa yang akan kita bicarakan selama mata kuliah Pendidikan Agama Katolik untuk Prodi Ilmu Hukum. Universitas Katolik, Fakultas Hukumnya Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Oke, ada pertanyaan atau apa? Bahan ini akan diupload di @link Sevima Siakat Unwira, dan silahkan komentar, pertanyaan bisa diajukan lewat sana. Terima kasih, dan mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah berkenan hadir bersama kami melalui pencurahan Roh Kudus-Mu, membicarakan bersama dasar-dasar perkuliahan agama Katolik untuk mahasiswa ilmu hukum di kampus ini. Semoga perbincangan persiapan perkuliahan kami ini mengantar kami untuk memasuki perkuliahan agama Katolik dengan hati yang siap siaga. Semoga kami kelak menjadi praktisi hukum yang menghargai kebenaran dan martabat manusia. Doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.